Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, meriwayatkan firman Allah dalam hadits qudsi, wajabat mahabbati lil mutazawirin fiyya wal mutahabbin fiyya wal mutajalisin fiyya wal mutabadilin fiyya. Allah berfirman dalam hadits qudsi, pasti mendapatkan cintaku. Orang cinta kepada Allah itu satu kewajiban. Tapi kalau Allah yang cinta kepada manusia, itu adalah satu keistimewaan. Pasti mendapatkan cintaku. Orang yang saling berziarah dalam menggapai ridhoku, karena agamaku, karena syariatku, karena cinta kepadaku, duduk bersama atas dasar itu, saling berziarah atas dasar itu, saling membantu mengeluarkan sebagian hartanya atas dasar itu, maka akan menjadi orang-orang dicintai oleh Allah. Kita semuanya berangkat dari rumah kita ke sini adalah karena Allah. Bertemu dan duduk karena Allah. Dan kita mengeluarkan ongkos mungkin dari rumah ke sini juga karena Allah. Mudah-mudahan semuanya dicatat jadi orang dicintai oleh Allah. Amin Allahumma. Dan tidak ada yang kita harapkan di majelis ini kecuali karena kerinduan kita dan cinta kita kepada Rasulullah. Menghadiri Khatmul Bukhari adalah saat menghadiri majlisnya Nabi. Ini majlis yang kita dengarkan adalah sabda-sabdanya Nabi. Sebagaimana para sahabat datang kepada Nabi untuk mendengarkan sabda-sabdanya Nabi, maka kita meniru mereka datang ke majlis ini untuk mendengarkan sabda-sabdanya Nabi. Di majlis ini kita dengarkan bagaimana tadi dibaca oleh pembaca hadis. Dan lafaz-lafaz itu adalah bersumber dari Nabi. Mereka yang hadir di majlis ini pernah mendengarkan bagaimana Habib Anis dan teman-teman beliau membacakan itu hadis dari orang tuanya Habib Alwi, dari orang tuanya Habib Ali, bersambung sampai sahabat mendengarkan dari Nabi. Pendengaran kita bersambung sampai kepada Nabi. Kita memandang putra-putra Habib Anis. Habib Anis memandang ayahnya Habib Alwi, Habib Alwi memandang Habib Ali, Habib Ali memandang, terus demikian pandangan itu bersambung sampai kepada Nabi. Kita menghadiri majelis ini, saudara. Majelis ini pernah dihadiri oleh Habib Anis. Habib Anis menghadiri majelis ayahnya. Habib Alwi menghadiri majelisnya Habib Ali, dan terus demikian majelis ini bersambung sampai kepada Nabi. Karena itu beruntunglah kita kalau kita menghadiri majelis ini, bukan hanya kita membawa zahir kita, tapi membawa batin kita, saudara. Syukur kepada Allah, berapa banyak orang di luar yang rumahnya mungkin lebih dekat ke tempat ini tapi tidak ditakdirkan hadir, saudara. Tapi anda kadang-kadang dari daerah yang jauh Allah gerakkan untuk hadir di majlis ini. Ini satu kenikmatan daripada Allah. Zahir sudah kita bawa ada di sini, tinggal batin kita. Ketika zahir dan batin bersatu, maka akan nampak thamarat ini majlis, akan nampak buah ini majlis. Pulang dari majlis ini tambah cinta kepada Rasulullah. Pulang dari majlis ini tambah rindu dengan Nabi Muhammad, tambah mantap imannya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berdoa, Allahumma arham khulafai, ya Allah
rahmati khalifah-khalifahku, penerus-penerusku. Para sahabat bertanya, waman khulafa'uk, siapa khalifah-khalifahmu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, qaumun ya'tuna ba'di yarwuna ahadithi wa yu'allimuna hannas. Mereka adalah sekelompok manusia yang datang setelah wafatku. Mereka meriwayatkan hadits-haditsku dan mengajarkan hadits-haditsku kepada manusia. Anda ada di sini sudah mendengarkan riwayat hadis. Maka jangan disia-siakan. Pulang ada di rumah, dudukkan anak-anak Anda. Dudukkan teman-teman Anda. Sampaikan bagaimana hadis Rasulullah SAW tadi itu. Maka Anda tercatat menjadi khalifahnya Rasulullah. Kita ini kadang-kadang tidak menyampaikan hatta satu hadis kepada anak kita, kepada istri kita. Padahal kesempatan kita akan diangkat dan dianggap, dicatat menjadi khalifahnya Rasulullah asal kita meriwayatkan hadisnya Nabi dan mengajarkan itu hadisnya Nabi. Seakan-akan hadis ini tidak bernilai bagi kita. Yang kita ceritakan orang-orang politik, wow, berjam-jam. Yang kita ceritakan masalah pekerjaan, berjam-jam. Taib Nabi, akhlaknya Nabi, perbuatannya Nabi tidak pernah kita ceritakan ya akhwani. Tidak ada yang lebih afdal daripada menceritakan yang lainnya kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi juga pernah bersabda, laitani lagit bi ikhwani, lagit ikhwani, seandainya aku bisa bertemu dengan saudara-saudaraku. Maka Sayyidina Abu Bakar heran Nabi menyatakan gitu. Ya Rasulullah, alaysa nahnu ikhwanuk, kan kita ini saudara-saudara kamu ya Rasulullah. Antum ashabi, kamu sahabatku, tapi mereka saudara-saudaraku. Ya Allah, saudara ini idhafat tasyrif, saudara secara umum kaum muslimin, tapi ini saudaranya Nabi. Berarti orang-orang yang sangat mulia di sisi Nabi. Maka Nabi mengatakan, ikhwani qaumun ya'tuna ba'di lam yarawni, qaumun lam yarawni wa amanu bi wa saddaquni wa ahabbuni hatta anni ahab ilaihim min walidi wa waladi. Saudara-saudaraku itu adalah orang yang belum pernah melihat aku, tapi kuat imannya kepada aku, percaya kepada aku, cinta kepada aku, sampai aku lebih dicintai daripada ayahnya dan anaknya sendiri. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu itu yang hadir, Nabi berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, ala tuhibbu qauman ahabbuka bihubbi iyak? Wahai Abu Bakar, tidakkah kamu cinta? Ini bagaimana Nabi mengisyaratkan Sayyidina Abu Bakar itu adalah orang yang dicintai oleh Nabi. Jangan Anda sampai mencaci Sayyidina Abu Bakar atau membenci. Wahai Abu Bakar, tidakkah kamu cinta kepada orang yang cinta kepada kamu karena melihat aku cinta kepada kamu ya Abu Bakar? Aku cinta kepada kamu Abu Bakar. Mereka cinta kepada kamu karena cintaku padamu wahai Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar menyatakan, bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Fa ahibhum ma ahabbuka bihubbi iyak. Wahai Abu Bakar, cintai mereka, balas cintanya mereka kepada kamu dengan cintanya kamu kepada mereka semenjak mereka mencintai kamu karena menyaksikan aku cinta kepada kamu wahai Abu Bakar. Ya ikhwani,
Mereka para sahabat, mereka adalah orang yang sangat berjasa melestarikan hadits-hadits Nabi. Mereka yang menyampaikan hadits-hadits itu kepada para tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, diteruskan para ulama, diteruskan oleh datuk-datuk kita, dan dilestarikan dalam majlis ini. Apa yang akan kita balas? Cacian kepada mereka, kebencian kepada mereka. Sholat di belakang siapa mereka? Guru mereka siapa? Yang didengarkan kalamnya siapa? Berjihad bersama siapa? Menghadiri majlis siapa? Dan kamu siapa? Karena itu ta'adab. Habib Ali benar-benar menekankan, Al-Alawi idza ma'amil bi'amal alawiyin ma huwa alawi, bi'amal ajdadi ma huwa alawi. Seorang Alawi kalau amalnya nggak sama dengan amalnya datuk-datuknya Alawiyin, bukan Alawi beneran nih. Kenapa kok tidak beramal seperti mereka? Heran nggak? Idza ma ta'addab bi adabihim ma huwa Alawi. Alawi yang tidak beradab seperti datuk-datuknya, ini bukan Alawi beneran nih. Ini jadi fitnah nantinya, saudara. Wa idza ma takhallaq bi akhlaqihi ma huwa alawi. Idza masya ala ma masya alaihi alawiyin ma huwa alawi. Kalau Alawi nggak berjalan dengan apa yang dijalani oleh datuk-datuknya, bukan Alawi. Jadi Alawi beneran ya ikhwani. Jangan hanya nasabnya kita Alawi, tapi akhlaknya kita tidak Alawi, adabnya kita tidak Alawi, amalnya kita tidak Alawi. Fama yanfa'ul aslu min hashimin idza kanatin nafsu min bahilah. Apa nilai nasab adalah Bani Hashim tapi jiwa preman, saudara, seperti Bahilah. Karena itu majlis seperti begini adalah mengajarkan kita untuk irtibat, untuk ta'alluq dengan datuk-datuknya kita ya ikhwani, yang bersambung mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Habib Ali, kita ini tamunya Rasulullah. Nabi itu adalah orang yang akhlaknya baik dan mengajarkan akhlak yang bagus. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Kata Nabi, siapa orang yang imannya sempurna kepada Allah dan hari kiamat, maka dia menghormati tamunya. Dan kita semuanya tamu Nabi. Nabi tidak mungkin tidak menjamu kita, saudara. Jamuan insyaallah di sini adalah rahmat Allah. Jamuan di sini adalah ridha Allah, cinta Allah, cintanya Rasulullah kepada kita. Bubar dari majelis ini, jangan sampai kita sia-siakan. Tekankan pada diri kita, saya harus mempelajari ilmunya Nabi, saya harus menjaga sunnahnya Nabi, saya harus melakukan yang bisa membahagiakan hatinya Nabi Muhammad SAW. Jadikan itu niat yang sangat kuat dalam hati kita, supaya hidup ini tidak bernilai sia-sia ya ikhwani. Apa yang kita pikir ya ikhwani? Apa yang kita pikir? Dunia. Kita bersungguh-sungguh, kita manage waktu kita. Kita harus mengetahui pemasukan dan pengeluaran. Tayyib, manage waktunya Anda untuk ibadah, untuk melaksanakan sunnahnya Nabi. Itu lebih penting. Wa man yurid harthal akhirah nazid lahu fi harthih, wa man yurid harthad dunya nu'ti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa orang yang berharap panen akhirat, ditambahi dunia dikasih. Siapa orang yang hanya berharap dunia, mungkin dikasih oleh Allah, mungkin tidak, tapi akhirat nggak dapat apa-apa, saudara. Jangan kita orang menjadi orang menyesal. La dunia wal akhirat, khasirat dunia wal akhirah, dzalika wal khusranul mubin. Rugi dunia, rugi akhirat, rugi yang nyata, saudara.
Lah di dunia ketemu Nabi, wala di akhirat bisa ketemu Nabi nanti. Apa jadinya? Lah di dunia dia tadi itu cinta Nabi, wala di akhirat dicintai oleh Nabi. Apa jadinya kita semuanya? Karena itu majelis ini jadikan untuk memperkuat bagaimana mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuh lihat bagaimana tadi, baca sirahnya salaf kita, baca di dalam Al-Quran itu banyak sejarah yang diceritakan oleh Allah, banyak ya. Walaqad arsalna rusulan min qablika, aku telah mengutus para rasul sebelum kamu Muhammad. Wa minhum man qasasna 'alaik wa minhum lam naqsus 'alaik. Ada yang dibawakan ceritanya, ada yang tidak dibawakan ceritanya. Dibawa bagaimana sebelum diciptakan Nabi Adam, penciptaan Nabi Adam, setelah diciptakan bagaimana Nabi Adam dipengaruhi sama iblis sampai akhirnya ke bumi, sampai akhirnya diterima tobatnya, bagaimana Nabi Nuh dalam dakwahnya, bagaimana Nabi Nuh hina-hina sama umatnya, bagaimana Nabi Nuh diperintahkan membuat safinah, bagaimana Nabi Nuh sampai diselamatkan daripada tufan, bagaimana Nabi Hud, dan bagaimana Nabi Saleh, bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, banyak sampai Nabi Isa, semuanya diceritakan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena dengan banyak mendengarkan cerita itu, linutabita bihi fuadak, untuk menguatkan hati. Berapa banyak Nabi SAW mendapatkan cobaan, mendapatkan gangguan daripada orang-orang. Kemudian Nabi mengatakan, laqad udhiya Musa bi aktsar min hadza fasabar. Ya Allah, Nabi Musa ini juga mendapatkan gangguan lebih daripada ini, tapi sabar. Akhirnya Nabi SAW memaafkan, dan seterusnya dan seterusnya. Berapa banyak? Itu kisah-kisah adalah untuk memperkuat hati kita. Bukan hanya kisah para nabi dalam Al-Quran, kisah orang soleh diceritakan. Bagaimana Luqmanul Hakim diceritakan sehingga menjadi judul. Bagaimana Sayyidatuna Maryam, bukan seorang nabi, diceritakan sehingga menjadi judul surat Maryam. Bagaimana juga bahkan anjing yang soleh diceritakan dalam Al-Quran. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Semut yang soleh diceritakan dalam Al-Quran. Banyak diceritakan itu dalam Al-Quran. Apalagi hadis-hadis Nabi SAW. Taib, orang tua kamu yang soleh pernah nggak kamu ceritakan sama anaknya kamu? Datuk-datuk kamu yang soleh pernah nggak kamu ceritakan kepada anak-anak kamu? Intabihu ya ikhwani. Akhirnya anak-anak kita nggak tahu datuk-datuknya, yang tahu artis. Akhirnya anak-anak kita nggak tahu datuk-datuknya, dengar dari orang lain, akhirnya mengidolakan orang lain yang akidahnya mungkin salah, yang i'tiqadnya keliru. Siapa yang salah di sini? Kita. Dan orang yang kita cintai nanti, anak-anak kita cintai, akan menjadi penuntut utama nanti dari kiamat. Kenapa orang tua tidak pernah menceritakan datuk-datuknya yang soleh? Inikah orang tua yang cerdas ya ikhwan? Habib Ali menyatakan, kalau sudah yang disaksikan oleh anaknya, orang tuanya yudayyi umrahu, dia menyia-nyiakan umurnya, yang dilihat gafleh, yang dilihat karambol, yang dilihat omongannya nggak benar. Anaknya sebentar lagi akan meneruskan ya ikhwan. Jangan sampai ini disaksikan oleh anak kita. Biar anak kita mendengarkan cerita-cerita yang baik daripada orang tua, dari diri kita. Menyaksikan bagaimana kita menjaga sholat berjamaah, menghadiri majelis ini semuanya. Kita kita tuntun mereka untuk menghadiri majelis ini semuanya, sehingga ketika kita meninggal dunia, mereka akan meneruskan itu kebaikan ya ikhwani. Kemudian Ali juga mengingatkan kepada kita, inti ini punya anak jangan jadi kurban karena kumpulan yang tidak benar, mukhalatutud. Ini teman bahaya saudara, teman ini bahaya.
la tas'al 'anil mar'i wasal an garinihi fa kullu garinin bil garin tadi. Kalau ente tanya seseorang jangan langsung siapa fulan. Ketemu dengan orang yang senang dipuji-puji, ketemu dengan orang yang nggak senang dicaci maki. Tapi kalau anda kepingin tahu si fulan itu baik atau tidak, siapa kumpulan dan temannya si fulan. Kenapa? Karena orang itu akan pasti bersifat yang sama dan mengikuti sesuai dengan kumpulan dan temannya. Anak-anak anda berteman dengan siapa? Coba yang hadir dari majelis ini anda lihat sekarang, anak-anak anda di mana sekarang? Kenapa tidak hadir di majelis ini? Kemudian anda lihat kalau anda sholat berjamaah di masjid, anak-anak anda di mana saat itu? Anda saksikan itu semuanya, anda kemana? Hanya karena peci? Hanya karena sarung? Ya. Jangan karena itu. Ini bisa menipu anda loh nanti, ini surah. Tapi ketika anak anda kumpulan dengan orang yang baik, insya Allah akan jadi baik, saudara. Satu saat Al-Faqir pernah berziarah kepada Syekh Umar Baroja yang ada di Surabaya. Seorang syekh yang alim, tawadhu yang sangat tinggi, rahimahullah rahmatul abrar. Itu Syekh Umar Baroja menemui Al-Faqir yang waktu itu masih kecil, duduknya dalam keadaan tawarruk seperti tasyahud akhir itu. Apa itu? Kemudian ditanya, "Man anta?" Siapa kamu? Al-Faqir jawab, "Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Sagaf dari Pasuruan, Mim Pasuruan." "Walatami Abdul Qadir bin Husain?" "Iya, Sayyid min as-Sadah." "Alhamdulillah." Kemudian Al-Faqir, "Mohon ursyudni ya Syekh." Kasih bimbingan Al-Faqir, wahai Syekh. Kata Syekh Umar, ini omongan tidak bisa Al-Faqir lupakan ini. Kata beliau, "Ente Sayyid, as-Sayyid mursyid nafsuh. Yashuf aba'ahu wa ajdadah wa yamshuna ala tariqatihim yursyad." Sayyid itu bisa membimbing dirinya sendiri. Cukup dia melihat bagaimana orang tuanya dan datuk-datuknya, maka dia akan bisa terbimbing dengan sendirinya. Kita nggak mau noleh ke situ. Kita nggak meneliti ke situ. Kita lebih terpesona dengan penampilan-penampilan di televisi, ya ikhwani. Kita lebih terpesona dengan orang-orang duniawi, ya ikhwani. Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan kamu terpesona dengan itu semuanya. Ada yang punya cita-cita, anaknya seperti Faqir Mugaddam, anaknya seperti Al-Idrus, anaknya seperti Syekh Bakar bin Salim, anaknya seperti Al-Habsyi, anaknya seperti Al-Haddad, anaknya seperti Habib Adil Habsyi. Ada punya cita gitu lah. Pingin dengan titel macam-macam tapi mahrum daripada manggab datuknya, daripada ilmu datuknya, daripada akhlak datuknya. Karena itu bubar dari majelis ini. Ayo kita tanamkan cinta kepada mereka, kepada anak kita, cinta kepada datuk-datuknya untuk bisa bercita-cita seperti mereka, ya ikhwani. Habib Ali kemudian memohon kepada Allah, "Ya Allah, Engkau telah muliakan telinga kami mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad, maka muliakan ya Allah mata kami bisa memandang Nabi Muhammad." Allah, saudara, ada yang lebih indah daripada Nabi, ada yang lebih istimewa dari Nabi. Ini alam ini diciptakan karena Nabi Muhammad, ya ikhwani. Alam ini diciptakan karena Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam dan Allah tahu Nabi Adam ada di surga, ada pelanggaran dari Nabi Adam, Allah taruh Nabi Adam ada di dunia. Nabi Adam bertobat kepada Allah. Kemudian Nabi Adam memohon kepada Allah, "Allahumma bihaqqi habibika Muhammad SAW illa ghafartani."
Ya Allah, aku memohon berkat kekasihmu Muhammad, ampuni dosaku ya Allah. Maka Allah yang maha tahu bertanya, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu? Wahai Adam, bagaimana kamu bisa tahu Muhammad padahal aku belum menciptakan Muhammad? Maka Nabi Adam menyatakan, ya Rabb, lamma khalaqtani biyadik wa nafakhta fiyya min ruhik, rafa'tu ra'si wa nadartu maktuban ala gawa'imil arsh, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, fa'alimtu annaka lam tudhif ahadan illa ahabbal khalq ilaik. Wahai Muhammad, wahai Allah, ketika engkau menciptakan aku dan telah meniupkan ruh kepada jasadku, aku mengangkat kepalaku dan aku memandang, ternyata di tiang-tiang arsy-Mu tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah Muhammad. Maka di situ aku yakin tidak mungkin engkau menggandengkan nama satu makhluk dengan namamu kecuali makhluk yang paling engkau cintai. Maka Allah menyatakan, ya wahai Adam, innahu al-ahabul khaliq ilai wa innahu min duryatik walaula Muhammad ma khalaqtuk walaula Muhammad ma khalaqtul jannah walan nar. Wahai Adam, benar, dia adalah paling aku cintai daripada makhluk yang ada. Sebelum Allah ciptakan sudah Allah cintai Nabi Muhammad. Mahabbah azaliyah. Sebelum Allah ciptakan sudah dicintai. Kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan engkau wahai Adam. Bahkan aku tidak ciptakan surga dan nar. Lamma khalaqtul arsy 'alal ma' ittarab fakatabtu alaihi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fasakan. Ketika aku ciptakan arsy di atas air, arsy goncang, maka aku tulis la ilaha illallah Muhammad, maka menjadi tenang itu arsy. Pertanyaannya, kenapa kita tidak tenang padahal kita beriman dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Apapun yang terjadi, krisis apapun, urusan apapun, maka jangan sampai kita gundah karena kita sudah mendapatkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Arsy menjadi tenang karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi kita masih gelisah padahal kita mengimani la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena itu mantapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jadikan yang paling Anda cintai, yang paling bernilai pada diri Anda adalah la ilaha illallah, dengan harapan mudah-mudahan insyaallah Allah matikan kita meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, mantapkan cinta kami dengan Muhammad Rasulullah. Ya Rabb, muliakan kami dengan dapat bertemu dengan Rasulullah di dunia, di barzakh, dan sampai ada di akhirat. Ya Rabb, jadikan anak-anak kami tidak berubah akidah mereka, tetap berakidah ahli sunnah wal jamaah, beradab kepada para anbiya, beradab kepada ahli bait, beradab kepada para sahabat, beradab kepada salaf-salafnya. Jadikan kami semuanya tetap dalam thariqah salaf sampai akhir hayat ya Rabb, sampai akhir umur kita ya Rabb. Ya Rabb, takdirkan kami bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, khususnya ketika dalam sakaratil maut, untuk beliau membantu kami mati husnul khatimah. Takdirkan kami juga bisa bertemu dengan Nabi Muhammad ketika kami di liang lahat dan semua meninggalkan kami sendiri di dalamnya, untuk membantu kami bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Takdirkan kami di mahsyar bertemu dengan Nabi Muhammad untuk kami mendapatkan syafaat beliau sehingga kami tidak tersentuh dengan neraka dan masuk ke dalam surga dengan selamat. Amin Allahumma amin ya Rabb. Jadikan majlis ini adalah majlis yang bisa membahagiakan salafnya kami. Jadikan majlis ini adalah majlis yang bisa membahagiakan Nabi kami. Jadikan kami orang-orang umat, anak cucu yang bisa dibanggakan oleh mereka ya Rabbal Alamin. Ya Rabb, jangan engkau jadikan majlis yang sekarang kami hadiri adalah majlis terakhir bagi kami. Takdirkan kami bisa menghadiri tahun-tahun yang berikutnya fi khair wa afiyah
mereka semuanya yang hadir majlis ini, semua dzurriyyah Habib Ali, semua putra-putra Habib Anis, khususnya Al Habib Hasan, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur ya Rabb, sehingga kami bisa menyaksikan mereka semuanya insya Allah di tahun yang berikutnya fi khair wa afiyah ya Rabb. Bubarkan karir majlis Islam ke majlis ini, Engkau ampuni semua dosa kami, Engkau tutup semua kesalahan kami, Engkau sampaikan semua cita-cita kami, sampaikan kami ke daerah-daerah kami dalam keadaan selamat, dan jadikan anak-anak kami anak-anak yang salihin, anak-anak qurratu ain salafina salihin wa sayyidil mursalin, anak-anak yang bisa membahagiakan salaf kami dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, jika Engkau menutup usia kami, takdirkan kami dapat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, untuk kami mati dalam keadaan husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, untuk kami mati husnul khatimah. Takdirkan kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, untuk kami mati husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.